Halo, selamat datang di Aku Aktor dan selamat datang di konten kami Acting Review. Di Acting Review kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Borat Subsequent Movie Film Delivery Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Hah, judulnya panjang banget. Tapi biar nggak terlalu panjang, kita singkat aja jadi Borat 2 ya. Jadi Borat 2 ini rilis kira-kira akhir Oktober tahun lalu sebenarnya, dan sepertinya dia nggak rilis di bioskop di Indonesia ya. Jelas ya, kayaknya film-film kayak gini tuh kemungkinan kecil banget bisa rilis di bioskop Indonesia. Tapi kalau kamu mau nonton, kamu bisa nonton di Amazon Prime dengan kalau nggak salah membayar sewa sekitar 20-an dolar untuk 3 hari menonton. Nah, menyaksikan permainan Sacha Baron Cohen di film ini membuat kami kemudian tiba-tiba berpikir, apakah yang dilakukan Sasha adalah metode acting yang sesungguhnya seperti judul video ini. Nah, daripada pikiran itu hanya berakhir di pikiran kami saja, hanya menjadi kepusingan kami sendiri, maka kami akan bagikan kepusingan ini dengan teman-teman semua. Jadi kita buat saja acting reviewnya. Ya, buat teman-teman yang baru tahu atau belum tahu bahkan ya, Sacha Baron Cohen ini memang dikenal sebagai seorang method actor. Dia sendiri mengatakannya di beberapa interview. Banyak media yang juga memberitakan kalau Sacha Baron Cohen ini memang seorang method actor yang dalam pemahaman paling sederhana soal metode ini ya, yaitu tidak pernah keluar sekalipun dari karakternya, entah itu sedang syuting atau sedang break, pulang ke rumah atau dimanapun, selama masih dalam proyek syuting tersebut, si aktor akan terus berada dalam ruang karakternya. Selama masih dalam pengertian itu, Sacha Baron Cohen disebut banyak orang sebagai method acting, method actor. Tapi kemudian jika ditanya apa buktinya, tentu akan sangat sulit kecuali ya penjelasan dari Sacha Baron Cohen sendiri gitu. Karena tidak ada BTS-nya, hampir sulit untuk mendapatkan behind the scene-nya, kecuali beberapa film dokumenter yang memang menjelaskan bahwa si aktor menggunakan metode yang populer di eh, yang dipopulerkan atau dikembangkan oleh Lee Strasberg. Seperti misalnya ketika Jim Carrey memainkan tokoh Andy Kaufman di Man on the Moon. Ya, untung aja waktu itu ada film dokumenter Jim and Andy The Great Beyond yang kurang lebih menjelaskan bagaimana proses belakang layar Jim Carrey. Nah, khusus di film itu, di film itu ya, di film Man on the Moon itu kita bisa menyebut Jim Carrey sebagai method actor karena kita melihat prosesnya. Buktinya pun sudah terpampang jelas ya. Tapi gimana dengan Sasha? Jika kita menyaksikan Bruno misalnya, atau film-film Sasha yang lain kayak Sweeney Todd, Trial of Chicago 7, terus The Dictator atau filmnya yang lain, kami sulit mendapatkan bukti kalau dia itu benar-benar seorang method actor di dalam pengertian yang paling sederhana itu. Tapi untungnya di Borat ini ya, kita bisa melihat itu. Bukan dari dokumenternya, tapi di filmnya sendiri kita bisa melihat beberapa momen di mana Sasha tetap bertahan dalam ruang Borat apapun yang terjadi dan dengan siapapun dia harus berhadapan. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu benar-benar ruang Borat? Nah, untuk melihat hal itu, untuk mengetahui apakah itu benar-benar ruang Borat, kami harus menonton film Borat yang pertama dulu. Nah, kalian mungkin juga harus menontonnya ya untuk tahu ini benar-benar Borat nggak atau ini karakter lain yang cuma dikasih nama Borat aja. Dan setelah kami menonton film Borat yang pertama, kemudian Borat yang kedua, kami tonton lagi bolak-balik, kami kemudian mendapati satu kesimpulan menarik, yakni ia itu adalah Borat. Borat satu dan Borat 2 adalah manusia yang sama. Misalnya dari fisiologis ya, dari fisiologis gitu. Dari cara berjalan, laku tubuh yang besar seperti laku tangan, bentuk torso, gerakan kepala, cara duduk, cara berlari, eh, cara mengusir anaknya ketika di toko Vex yang dia gini-gini itu kalau kalian menonton film, dan laku tubuh besar lainnya. Pertama, ya, tentu sangat berbeda dengan Sacha Baron Cohen. Jelas, bentuk tubuh fisiologis semua berbeda.
Setidaknya sejauh yang kami bisa lacak dan ketahui. Lalu yang kedua dan menarik adalah semua bentuk fisiologis yang barusan kami sebutkan tadi masih sama dengan Borat di film yang pertama. Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa Sasha punya permainan yang begitu konsisten. Atau setidaknya dari satu film ke film yang lain, dari Borat satu ke Borat 2. Hal ini tentu sangat sulit ya. Kenapa? Karena kita tahu Borat satu tuh rilis tahun berapa tuh? 2000-an berapa? Borat 2 itu baru 2020. Jaraknya mungkin ada lebih dari 10 tahun kalau kami tidak salah. Borat pertama kali muncul 2006 dan muncul lagi 2020. Itu artinya ada 16 tahun jaraknya. Tapi si Sacha Baron Cohen berhasil membuat manusianya sama padahal jaraknya 14 tahun. Ya, itu suatu hal yang sulit, tapi jadi tidak sulit ketika si aktor selalu memiliki ruang penyimpanan untuk semua karakter yang dia mainkan. Nah, masih pada capaian fisiologis, kali ini di suara. Sama seperti tubuh dan laku-lakunya yang besar, di suara kami juga menangkap warna suara yang masih sama dengan Borat di Borat yang pertama. Kami mendapati aksen, warna suara, dan tim bicara yang masih sama. Kami kemudian mencoba mencari tahu dari mana asal perubahan warna suara dan segala yang berhubungan dengan suara. Dan mungkin ini jawabannya. Kami merasa semua perubahan dari mulai warna suara hingga tempo dimulai dari aksen. Dari aksen yang sudah diciptakan oleh Sasha itu, kita bisa mendengar warna suara yang ikutan berubah karena pengucapan beberapa huruf, bentuk mulutnya ikutan berubah juga. Hal itu sepertinya secara otomatis mengubah titik resonansi dominan sehingga warna suaranya jadi berubah. Tempo juga kemudian jadi melengkapi perubahan warna suara tersebut. Lalu soal metode acting yang kami bilang, coba kalian perhatikan di menit ke-7 film ini. Kami nggak bisa mencantumkan cuplikan adegannya ya, nanti bisa masuk ke pembajakan. Tapi kalau kalian menonton, coba perhatikan adegan tersebut. Di adegan itu kita bisa melihat Sasha bertemu dengan banyak orang yang mungkin kecurigaan kami adalah orang-orang yang lewat saja, bukan case. Tapi Borat sudah terlanjur terkenal kan, ya. Jadi orang-orang itu pasti mengenali Borat. Nah, di adegan itulah yang menarik. Karena Sasha mempertahankan responnya sebagai Borat, bukan sebagai Sasha. Selain adegan itu, kita juga bisa melihat kokohnya permainan Sasha sebagai Borat ketika dia membawa anaknya bertemu dengan Michael Pence di Borat 2 ya. Kemudian, coba perhatikan baik-baik. Ada seorang wanita yang tiba-tiba memukul dirinya dari belakang. Boom! Dan Sasha sekali lagi tetap merespon sebagai Borat, bukan sebagai Sasha. Apa yang dilakukan Sasha butuh konsentrasi tinggi dan tingkat pengendalian diri yang sangat tinggi. Kenapa? Apakah Sasha menduga akan muncul pukulan dari perempuan itu? Kalau kalian lihat adegan yang dia gotong putrinya di tengah pidatonya Michael Pence, kami pikir tidak. Pukulan dari perempuan itu tiba-tiba muncul. Pukulan itu memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk menghancurkan permainan Sasha. Tapi yang keren adalah dia tetap berada dalam karakter dan meresponnya dengan sangat baik dan apik. Jadi selain konsisten, kokoh banget nih. Digoyang tuh dia masih dalam karakter. Jadi kayak manusia yang udah benar-benar jadi utuh gitu. Dari dua adegan itulah, setidaknya kami bisa bilang bahwa Sasha di Borat 2 memang benar-benar seorang method actor. Dari permainan Sasha di Borat 2, kami bisa melihat dengan jelas kesulitan yang ada. Satu hal yang pasti ketika menjadi seorang method actor dan menjalani syuting seperti Borat 2, segala hal jadi tidak terduga. Aktor sama sekali tidak boleh sedikit pun merencanakan permainannya. Dia harus bertolak dari peristiwa yang terjadi. Sasha berhasil melakukan itu di Borat 2. Terutama pada adegan-adegan yang kita bisa lihat dengan jelas kalau adegan itu tidak disetting. Seperti film dokumenter, ya jelas, Borat 2 kan memang masuk genre film mockumentary comedy. Terus gimana dengan permainan emosinya dan respon antar pemain? Apakah karena ini film mockumentary comedy sehingga respon permainan emosinya terkesan artifisial? Tentu enggak, ini justru yang menarik. Meski tokoh Borat dibangun sebagai tokoh yang sangat bodoh dan konyol, tapi sepertinya Sasha tetap beranggapan kalau Borat adalah seorang manusia tetap. Dia tetap punya perasaan, tetap bisa mendengarkan, dan semua operasional yang terjadi pada manusia normal
tetap terjadi pada Borat. Hal itulah yang kemudian membuat permainan Sasha tetap manusiawi. Setidaknya ketika kita memahami bagaimana logika Borat dan Tutar anaknya berjalan. Nah, ini yang penting. Satu hal yang harus kalian lakukan ketika menonton permainan Sasha dan Maria adalah jangan menggunakan standar logika kalian sendiri. Tapi coba gunakan standar logika karakter Borat dan Tutar. Mungkin kalian akan berkata, lah itu kan komedi gak serius. Dalam standarmu iya tidak serius. Jangankan film Borat, Avenger juga gak serius dalam standar logikamu. Tapi jika kita menggunakan standar logika Borat, maka semua yang dilakukan, direspon, dan ditunjukkan oleh Borat dan Tutar logis dan serius. Nah, hal itu yang kemudian membuat kami lebih mudah membaca pergerakan, perasaan, dan pikiran Borat serta Tutar yang dimainkan oleh si Maria Bakalova yang berhasil mendapatkan banyak sekali penghargaan, bahkan punya kesempatan besar untuk bisa mendapatkan Oscar. Salah satu alasan kenapa ia punya kesempatan besar untuk mendapatkan Oscar, atau jika misalnya dia nggak dapat, dia berarti untuk nominasi Oscar, adalah karena dia berhasil bermain dengan cukup baik ketika berhadapan dengan Sacha Baron Cohen. Dengan Sasha yang nakal banget kayak gitu permainannya, tentu nggak mudah kan jadi kawan mainnya. Nah, kembali soal pergerakan perasaan dan pikiran, ada banyak adegan di mana kita bisa menyaksikan pergerakan pergerakan perasaan dan pikiran yang logis, tentunya dalam standar logika Borat dan Tutar ya, dan juga menarik. Misalnya, adegan ketika memilih kue. Kecil tapi perjalanan pikiran Tutar bisa kita lihat dengan cukup jelas. Dimulai dengan ketika ia melihat kue, kemudian memohon, itu lakunya logis dan langkahnya tepat. Tidak ada yang tiba-tiba. Sementara pada Sasha, salah satu adegan yang bisa kita lacak dan lihat dengan jelas perjalanan pikiran dan perasaannya adalah ketika ia mengirimkan fax pada presidennya. Di adegan itu kita bisa melihat perjalanan pikiran dan perasaan yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. Coba perhatikan baik-baik ketika surat dibaca. Lalu lihat bagaimana respon Sasha. Semua terlihat logis dan Sasha mendengarkan dengan cukup baik ketika surat itu dibaca. Kemudian di adegan pesta dansa datang bulan yang menjijikan itu ya, yang dalam standar manusia biasa itu sangat menjijikan. Maksudnya bukan adegan itu, tapi setelah adegan pesta dansa datang bulan itu, ya kita akan bisa ngelihat Borat dan Tutar ada di rumah mereka, tempat penginapan mereka. Dan di sana kita bisa melihat permainan emosi yang cukup kompleks dan dalam. Kesempatan ini jarang banget kita lihat di Borat 2. Meskipun kami juga nggak bisa bilang kalau adegan ini punya emosi yang sangat dalam dan kompleks ya. Tapi kita bilang aja ini cukup kompleks dan dalam. Tapi setidaknya di adegan itu kita bisa melihat Borat sebagai manusia yang utuh. Kemudian di adegan ketika mau membayar operasi plastik, kita bisa melihat permainan emosi dan respon yang menarik baik dari Maria Bakalova atau Sasha. Keduanya saling mendengarkan satu sama lain dengan baik dan kita bisa merasakan chemistry yang lebih dalam daripada sebelumnya. Secara garis besar, satu hal yang membuat permainan Maria Bakalova begitu dipuji di Borat 2 adalah karena ia berhasil luruh banget dengan karakter yang dia mainkan. Selain itu, dia juga berhasil merespon dengan baik apapun yang dilakukan oleh Borat. Dan jika ditarik kesimpulan lagi, tidak ada satu detik pun pada permainan Maria Bakalova yang artifisial atau palsu. Semua yang Maria lakukan nampak nyata. Itu yang membuat Maria sebagai Tutar terlihat begitu menarik permainannya. Borat 2 memang lebih emosional dari Borat 1 menurut kami, tapi sepertinya kuantitas emosi yang dalam dan kompleks di Borat 2 belum cukup untuk membuat Sasha dipandang penting oleh para voter di Oscar sehingga layak dimasukkan ke dalam nominasi Best Actor. Ya, menjadi Sasha tentu sangat melelahkan. Oh, bukan. Kita ralat. Menjadi seorang aktor seperti Sasha tentu sangat melelahkan, apalagi untuk kawan mainnya, Maria Bakalova, yang mungkin belum pernah berhadapan dengan aktor gila dan nakal macam Sasha. Tapi menariknya, Maria tetap bisa mengimbangi. Mungkin bukan soal mengimbangi, tapi soal keduanya. Sasha dan Maria bisa saling mendukung permainan mereka satu sama lain. Kalau dipikir-pikir lagi, ensemble Sasha dan Maria memang menurut kami salah satu ensemble terbaik
sekaligus tersulit tahun ini. Tapi masih jadi sebuah pertanyaan. Apakah permainan Sacha Baron Cohen di Borat 2 adalah metode acting yang sesungguhnya? Menurutmu? Terima kasih, itu tadi acting review kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tentu jangan lupa untuk nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga untuk tulis komentarmu tentang film Borat 2 ini. Lalu like kalau suka dengan videonya, dislike aja kalau kalian tidak suka dengan video ini. Terima kasih, sampai ketemu di acting review berikutnya. Viva Aktor.